Oke, udah mulai recordnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam ini kita akan belajar mengenai irisan dimensi 3 ya kan. Nah, jadi tadi ada yang tanya nih di grup gitu. Nah, mohon maaf karena ini mendadak gitu ya. Jadi aku nggak banyak nyiapkan materinya gitu. Nah, jadi eh, ada soal ya kan, kubus ABCD EFGH, titik P terletak di tengah-tengah EH, titik Q terletak di tengah-tengah HG. Nah, nanti itu disuruh gambarkan irisannya. Nah, pertama kita tentukan dulu ya. Tentukan dulu titik P-nya ada di mana, titik Q-nya ada di mana. Titik P-nya terletak di tengah-tengah EH. Berarti di tengah-tengah EH itu di sini ya. Nah, ini titik P. Bentar, ada yang masih join. Oke. Nah, titik Q-nya terletak di tengah-tengah HG. Tengah-tengah HG ini ya. Berarti di sini titik Q. Nah, nanti disuruh gambarlah irisan bidang yang dapat dilukis melalui titik A, titik P, titik Q. Oke, bentar, ada yang masih join. Oke. Nah, berarti langkah pertama untuk menentukan irisannya, masih ingat gak nih materinya? Boleh on mic yang tahu? Kita sambil ingat-ingat lagi ya materinya ya. Gak ada mau jawab nih. Nah, yang pertama kita hubungkan dua titik yang terletak pada satu bidang. Kita hubungkan dua titik yang terletak pada satu bidang. Kira-kira dua titik mana yang terletak pada satu bidang? Titik mana yuk? Titik P dan Q ya kan. Kalau kita perhatikan P dan Q ini terletak pada bidang EFGH. Nah kan ya, ada di bidang atas ya ini ya, EFGH ya. Nah ini kan terletak pada satu bidang. Nah, berarti pertama kita hubungkan dulu nih kedua titik yang terletak pada satu bidang. Nah, kita tinggal garis aja nih seperti ini. Nah, gini ya. Setelah itu kita lihat ya kan, kita udah garis nih titik P dan Q-nya. Setelah itu kan tadi P dan Q itu ada di bidang EFGH. Nah, kira-kira nanti titik mana di antara di antara keempat ini, titik mana yang bisa memotong garis PQ ini? Kira-kira titik mana? Apakah titik E, titik F, titik G, titik H? Kalau H ini nggak mungkin gitu ya. Bentar, ada yang masih jawab. Titik mana nih kira-kira? Kalau titik E, dia tidak ya. Dia nanti memotong H ini. Kalau kalau E ini digaris ke sini kan dia nanti kan bertemu dengan titik H gitu. Ini hanya kita ambil titik yang satu titik yang bisa memotong garis ini gitu, kedua garis ini gitu. Gimana ya? Misalkan gini nih. Ambillah titik F ya kan? Kalau misalkan titik F kita tarik nih, titik F kita tarik, nah dia kan memotong ya. Nah, selain itu nanti titik F-nya ini dia kan juga bisa memotong di garis yang lain gitu, sehingga akan membentuk suatu bentuk segitiga. Gitu loh. Gimana sih ngejelasinnya? Ya, titik F ya, bener ya. Gimana, paham nggak? Maksudku itu kita cari salah satu titik yang terletak pada bidang tadi itu, yang bidang itu yang pada bidang yang udah digaris, supaya nanti membentuk membentuk suatu bidang gitu. Ini kan bentuknya segitiga. Berarti kan titik F kan gitu.
Coba kalau misalkan titik yang lain ya, kita coba-coba aja gitu. Oke, bentar, izinkan. Nah, bentar aku hapus lagi nih garisnya. Kita ulang dari awal lagi ya. Kita ulang dari awal. Nah, tadi langkah pertama itu kita cari 2 titik yang terletak pada satu bidang. Nah, aku ketik di sini nih. Langkah pertama, cari 2 titik yang terletak pada satu bidang. Nah, tadi kan kita mau menghubungkan ya kan, mau melukis ya kan, melukis irisan yang melalui titik A, P dan Q. Nah, kira-kira 2 titik mana yang terletak pada satu bidang? Yaitu titik P dan Q ya. Titik P dan Q ini terletak pada bidang E, F, G, H. Nah, sampai situ ada yang mau tanyakan nggak nih langkah pertama? Aku lihat kok loncat dulu. Aman ya? Oke, aman ya. Nah, habis itu setelah ketemu nih, kita apa ya? Kita bikin garis yang melalui kedua titik tersebut. Bikin garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, setelah itu kita cari ya kan, ini kan bidangnya tadi kan E, F, G, H. Kita cari titik mana yang bisa apa ya, yang bisa membuat suatu bentuk segitiga tadi gitu. Kita cari nih titik mana yang kira-kira yang bisa membentuk suatu bidang gitu, suatu bentuk segitiga. Coba kalau titik E. Kalau titik E kan, nah dia kan memotong ya. Terus setelah itu dia kemana nih? Ke sini. Nah, berarti kan jadinya segitiganya ada di luar gitu kan ya. Dia nggak memotong gitu. Berarti yang E ini salah gitu. Yang E kurang tepat. Coba cari titik lagi yang lain. Nah, bagaimana kalau yang F gitu? Kalau yang F ya, misalkan nih titik F nih. Titik F aku tarik ke sini sampai memotong dia. Nah, terus titik F ini kita tarik lagi ke ini Pak, ke garis yang satunya gitu. Sehingga dia bisa memotong. Kalau kita perhatikan, dia kan udah memotong ya. Terbentuk segitiga. Segitiganya ini ada di dalam kubusnya ya kan, ada pada kubusnya atau ada di luar. Kalau kita lihat. Gimana? Kubusnya ada di luar kubusnya ada potongan ya, segitiga yang terbentuk itu ada pada di luar kubus atau di dalam kubusnya atau pada kubusnya gitu. Apakah di luar? Enggak ya, ini pada kubusnya gitu. Dia terletak pada kubusnya. Ini nih. Nah, dia kan terletak pada kubusnya gitu. Kebayang nggak nih? Karena udah kebayang, dia terletak pada kubusnya ya. Kalau di luar, aku kasih contoh tadi yang E nih. Nah, misalkan titik E ya kan, titik E aku tarik ke sini, titik E tarik ke sini. Nah, sehingga dia membentuk bentuk segitiga yang ada di luar gitu. Bukan ada pada kubusnya, bukan ada pada kubusnya gitu ya. Dia ada di luar. Berarti ini yang salah gitu. Berarti bukan titik E. Gimana, paham nggak? Dapat nggak? Oh alah, ya Kak. Oke. Aman? Sampai sini aman? Aman ya. Nah, berarti E salah nih. Kita coba yang F ya kan? Kita coba yang F. Nah, ternyata yang F itu kita tarik garis ya kan? Tarik garis sampai memotong. Terus juga kita tarik garis ke sini sampai memotong. Nah, dan coba kita cek segitiga. Nah, segitiga yang terbentuk kan ada pada kubusnya nih. Iya kan, ada pada kubusnya. Berarti dia benar ya.
dia betul gitu. Nah, coba aku tebalkan ini. Oh, bagiannya desain ya. Aku tebalkan ya garisnya ya, biar kelihatan gitu. Nah, sampai sini aman. Langkah kedua, sorry telat kak, lupa di gak apa-apa. Aman ya, kata Jasmine aman, Rafael aman, dan kawan-kawan yang lain aman. Oke. Nah, aku bikin banyak slide ya, jadi kalian bisa lihat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, langkah ketiga kita cari ini, berarti kan kita namakan dulu aja ya. Ini kan tadi kan ada potongan nih, titik potongnya di sini, misalkan kasih nama K. Ini terserah sih ya, kita bisa kasih nama apa aja terserah. Nah, ya usahakan namanya jangan sama, jangan yang sudah ada di sini gitu ya. Misalkan K di sini, misalkan L gitu ya. Nah, habis itu kan tadi mau melalui titik A ya kan. Kalau kita perhatikan titik potong K ini, dia kan ada pada bidang A, B, E, F gitu kan ya. Gimana? Kalau kita perhatikan titik K-nya ini ada pada bidang A, B, E, F gitu ya. A, B, F, E ya, sama aja gitu. Iya kan? Gimana? Nyambung gak nih sampai sini? Nyambung Kak. Nyambung ya. Nah, aku kasih keterangan deh ya di sini ya, biar nanti pas kalian nge-review bisa sambil baca keterangannya gitu. Oh, titik potong K terletak pada bidang A, B, F, E. Nah, kalau udah terletak pada bidang A, B, F, E, berarti titik K-nya ini bisa melalui titik A. Gitu tuh ya. Sehingga titik K-nya ini bisa melalui titik A ya. Nah, berarti aku garis dulu nih. K-nya bisa melalui titik A. Nah, miring ya titik K-nya. Nah, ini udah lurus ya. Sampai sini dulu, ada mau tanyakan nggak nih? Gimana, aman? Kita pelan-pelan aja gitu, yang penting kamu ngerti. Aman ya? Nah, setelah itu kita cek lagi nih. Ini kan udah memotong ya. A-nya ini titiknya kan udah memotong ke K, A-nya ke sini. Kira-kira nanti pada bidang A, B, F, E itu salah satu titik yang mana bisa memotong garis A ini, garis yang di sini nih, yang melalui A. Kira-kira titik mana yang bisa memotong A? Apakah titik E ke A, apakah titik B ke A, ataukah titik F ke A gitu? F. Titik F ya. Nah, kenapa? Karena F tadi kan udah dipakai ya. Jadi anggaplah F itu pemeran utama, karena dia ada di inti gitu, ada di pusatnya. Jadi titik F ya. Nah, berarti kita tarik nih. Oh ya, sebelum tarik aku duplikat dulu. Nah, berarti dari titik F ini kita tarik nih sampai dia memotong titik A. Nah, ini kurang panjang ya. Oke. Tuh. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Nah, aku lihat kolom chatnya dulu. Aman ya? Masih aman. Nah, berarti ada titik potongnya lagi ya kan? Berarti kita bisa
bisa kasih nama lagi nih. Kita kasih nama tadi KLM ya. Ini M. Nah, gitu ya. Kenapa titik F? Ya tadi kan F dia kan sebagai pusat gitu kan ya. Kalau B kan B saja, berarti kan dia nggak nyentuh ke garis di sini nih pertemuannya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Terus bagaimana nih cara menghubungkan Q ke A? Kalau langsung Q ke A kan nggak bisa ya, karena dia tidak satu bidang gitu. Nah, berarti kita tidak bisa langsung menghubungkan titik Q ke A karena tidak sebidang. Nah, itu ya. Berarti kita harus menghubungkan titik yang terletak pada garis yang sama dengan Q gitu. Yaitu ada titik L ya kan? Apakah titik L ini akan kita tarik langsung ke A? Tidak ya. Titik L ini kita jangan langsung tarik ke A. Dia tidak melalui satu bidang yang sama gitu. Kira-kira titik L ini akan kita tarik ke garis yang mana? Ke titik yang mana gitu. Kita lihat nih, titik L ini ada pada bidang yang mana? Titik L ini ada pada bidang FG C FBCG ya. Titik L ini ada pada bidang FGCB. Nah, ada pada bidang gini kan? BCFG, Kak. BCFG. Iya, sama aja ya. FBCG. Iya, itu dah, sama aja. Oke dah, BCFG ya. Jadi, titik L ini kan ada pada bidang BCGF gitu ya. Ya itu dah, yang penting kamu paham gitu. Berarti kita harus tarik nih L-nya, kita tarik langsung ke M-nya. Kenapa kita langsung tarik ke M-nya? Karena M-nya juga terletak pada bidang FG BC. Iya kan? Nah, berarti titik L sama M, kesimpulannya ya, titik L sama M berarti dia terletak pada satu bidang yang sama gitu. Nah, jadi aku tulis di sini. Aku tulis di sini. Ternyata titik L dan titik M terletak pada bidang yang sama ya kan, yaitu bidang BCGF. Nah, atau sembarang lah, terserah gitu. Sehingga kita bisa langsung menghubungkannya gitu, menghubungkannya. Nah, buat yang baru gabung, ntar aku jelasin lagi dah nanti gitu. Nah, ini gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Itu yang titik P sama titik A itu bukannya sebidang ya, Kak? Kok nggak bisa dihubungkan gitu maksudnya? Iya, boleh juga. Tapi gini kan, kita ambil salah satu aja. Nah, kalau di sini kan aku ambil yang P dan Q ya, gitu. Karena P dan Q sebidang. Atau kamu bisa juga A dan P. Nah, nanti ini yang penting tahu setelah itu gimana langkahnya gitu. Atau kamu bisa coba juga gambar dengan titik A dan P gitu. Nah, kan di sini yang ditanyakan kan nanti irisan bidangnya membentuk apa gitu kan ya. Membentuk bidang apa. Oke, aku lanjut dulu ya. Oh ya, Tokopedia nanya apa ini? Bisa diulang yang bagian mana? Gak ada. Oke, kita tarik garisnya ya. Tarik garis L dan M.
Nah, ini stabilonya aku hapus ya, biar tidak mengganggu. Nah, berarti ini udah selesai ya. Bukan, ya belum sih. Habis itu kita tentukan dulu. Nah, berarti kan P ke Q ya kan? P ke Q. Untuk mengetahui gambarnya ya. Nah, berarti kan P ke Q. Habis itu yang sebidang Q ini kan ada pada bidang DCGH gitu kan ya. Q ini ada pada bidang DCGH. Berarti dia kemana nih? Ke C ya. Ke C. Karena C ini kan apa ya? Titik C ini kan dilalui oleh garis L ke M gitu. Nah, gimana? Ini paham nggak ya kalian? Kenapa titik C? Karena gini kan, ya dari P kan ke Q gitu kan ya, dari P ke Q di garis kan, udah sebidang. Habis itu Q-nya ini kemana gitu? Q-nya ke titik C. Nah itu udah sebidang ya, berarti udah bener nih, Q-nya ke C. Habis itu dari C-nya kemana nih? Dari C ke B ya, dari C ke B, karena dia sebidang. Habis itu dari B ke A, dari B ke A, dari A ke titik P gitu. Nah jadilah apa ini, segi 5 ya kan. Coba pahami dulu, ada yang mau tanyakan nggak? Itu Kak, aku mau nanya lagi. Iya. Itu yang titik P kan, titik Q maksudnya kan juga sebidang sama EFGH Kak. Iya. Terus kenapa kenapa yang itunya cuma ke bidang CDGH gitu Kak? Kenapa nggak di bidang EFGH, kan Q juga sebidang sama yang EFGH gitu. Oh iya iya. Nah jadi kan ini aku bikin ini ya. Ini bidang, bentar aku besarin dulu. Ini bidang E, bidang F. Aku ambil satu bidang yang atas ya, E F G H. G H. Berarti P-nya ada di sini. Q-nya ada di sini. Nah, berarti kan P ke Q ya, P ke Q. Ini kan udah apa ya? Bidang atasnya sudah kita lalui garis P dan Q. Berarti bidang atasnya ini sudah selesai gitu. Habis itu kita pindah ke bidang yang lain, bidang DCGH. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk menggambar suatu irisan itu satu bidang dilalui oleh satu garis gitu. Nah, jadi mengapa Q-nya ini berarti kan bidang yang terdekat dengan Q ini kan selain EFGH, berarti kan ada DCGH. EFGH-nya sudah kita lalui garis PQ. Berarti selanjutnya, garis selanjutnya itu kita harus melalui bidang CDGH gitu ya. Gimana? Paham nggak maksudku? Iya Kak, paham. Iya, Makasih paham Kak. ya. Nah, habis itu DCGH udah selesai. Berarti dari C-nya ini ke bidang yang mana yang terdekat? Nah, titik C-nya ini kan terdekatnya pada bidang BCGH, BCGF sama bidang DCGH. Karena DCGH sudah dilalui garis QC ya kan? Aku ulangi, karena bidang DCGH udah dilalui garis Q ke C, berarti selanjutnya C-nya ini C melalui ya kan, garis C-nya ini akan melalui bidang BCGF gitu. Nah, dia kan lalu ya apa? Melalui B. Setelah itu dari B berarti ke bidang ABFE.
dia tarik lagi ke A gitu. Nah, yang A ini tarik lagi ke P. Ya kan? Karena A-nya kan sudah apa ya? A-nya kan sudah bidang A, B, F, E-nya kan sudah dilalui oleh garis BA gitu. Nah, berarti A-nya yang terlihat apa ya? A-nya itu kan dekat pada bidang ADHE. Bidang ADHE ini kan yang belum dilalui. Nah, jadilah A-nya melalui bidang ADHE, berarti A ke P gitu. BTW kalian paham gak nih? Kayaknya aku belibet barusan ngomongnya. Coba ada yang mau tanyakan nggak? Paham? Atau ada yang butuh aku jelasin dari awal lagi nggak? Iya, aku jelasin dari awal lagi ya. Paham sih kak, kalau aku pribadi walau agak belibet. Enggak, aku barusan kayaknya ngomongnya belibet gitu juga. Aku stop record deh ya.